Memasuki awal tahun 2017, ini dibuka dengan sejumlah bahan pokok di beberapa daerah di Indonesia yang mengalami kenaikan. Dan tidak hanya bahan pokok, tapi ada beberapa hal lainnya. Ada mengenai cukai beberapa produk, listrik, BBM, dan juga kemarin kita membahas soal kenaikan pengurusan STNK dan BPKB. Nah, terkait hal itu, pagi ini kita akan membahasnya bersama seorang pengamat ekonomi dari Indef, Eni Sri Hartati. Selamat pagi, Mbak Eni. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Masyarakat memulai tahunnya dengan beberapa berita, kalau kita yang mengejutkan kemarin soal pengurusan STNK, ada yang naik sampai sekian kali lipat begitu. Baru shock soal itu, harga-harga sudah mulai naik. Tadi kita lihat bagaimana laporan di daerah. Kemarin Samarinda cabai 250.000 per kilo gitu. Semoga hari ini sudah turun. Kalau Bu Eni, Anda melihatnya, beberapa hal ini bisakah sebenarnya diantisipasi kenaikannya atau keputusannya sebenarnya bisa ditahan dulu untuk tidak dinaikkan? Pasti bisa kalau semuanya direncanakan secara matang. Nah, kata kuncinya jadi perencanaannya secara matang. Jangankan perencanaan, Mas Tommy, kalau kita lihat kemarin statement dari berbagai macam kementerian, ini semuanya tidak ada yang mengaku, ada yang menaikkan. Gitu. Oh, STNK itu terutama ya. Kalau kebutuhan pokok, yang pasti kebutuhan pokok terutama pangan, ini stabil tinggi memang sudah 2 tahun terakhir. Oke, stabil tapi tinggi sebenarnya statusnya. Tinggi gitu kan. Nah, jadi ini memang yang benar-benar harus kita lakukan evaluasi secara benar-benar menyeluruh gitu. Sebenarnya problem utamanya itu yang harus diselesaikan secara fundamental. Jadi kalau selama ini seketika ada persoalan, reaksinya hanya instan. Nah, sekarang benar-benar deh, ini karena apa? Karena ekonomi yang kita hadapi atau persoalan ekonomi yang kita hadapi ke depan ini tidak lebih mudah dari 2 tahun berjalan ini. Kalau kita lihat bagaimana secara global orang mulai worry atau khawatir dengan ketidakstabilan atau ketidakpastian ekonomi global. Nah, oleh karenanya sumber pertumbuhan yang benar-benar masih bisa kita kendalikan dan di bawah otoritas kita di dalam negeri, ini yang harus benar-benar kita pelihara. Apa itu? Ya, diantaranya yang tadi Mas Taimi buka, daya beli masyarakat. Karena ini kan yang mempengaruhi sumber pertumbuhan terbesar kita. 54% sumber pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga kuncinya daya beli. Sementara kalau kita ingin berharap mengejar sumber pertumbuhan yang lain, yang pasti ekspor kita pasti sangat tidak mungkin optimis dengan persoalan-persoalan yang ada di global dan itu bukan kendali kita. Investasi sekalipun kita ingin berharap dengan segala macam kebijakan, tetapi memang tidak mudah. Nah, sekarang kalau kita berharap lagi memang ada yang kita harapkan katakanlah stimulus fiskal dari pemerintah. Nah, realitasnya target penerimaan pemerintah juga belum bisa dioptimalkan. Nah, apalagi kalau nanti harus nambah utang kan juga nggak memungkinkan. Nah, otomatis yang benar-benar bisa kita harapkan untuk mendorong dan menjadi kontributor utama pertumbuhan kita konsumsi rumah tangga. Nah, kalau ini diganggu lagi dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi ya, artinya hanya karena ini beberapa kebijakan misalnya mengenai kenaikan tarif TDL, tarif katakanlah juga pengurusan kendaraan bermotor tadi karena dengan alasan ini sudah 5 tahun belum naik, tidak cukup alasan itu. Alasannya kurang kuat. Nah, kalau kita lihat beberapa hal yang naik ini ya, TDL tadi mengenai PAM juga ya. Kabarnya PAM juga kabarnya naik. PAM itu kabarnya. Nah, kenaikan BBM walaupun ini yang non subsidi, tapi tentu saja penggunanya efek psikologisnya juga ada. Di samping juga pasti sekalipun tidak mempengaruhi inflasi, ini juga mengurangi daya beli masyarakat. Dan ini apa yang dikonsumsi di sini, TDL, BBM yang menggunakan non subsidi, tarif baru untuk pengurusan STNK dan BPKB, ini hal-hal yang akan dihadapi dalam jangka waktu dekat begitu, atau mungkin sudah begitu akan mereka hadapi. Dan seperti kata Mbak Eni tadi,
bagaimana kalau Anda melihat ini, hal-hal yang dikonsumsi setiap hari atau setiap bulan harus dibayarkan atau setiap 1 kali setahun minimal harus dibayarkan. Ya. Secara langsungkah hal-hal ini akan mempengaruhi daya beli ataupun kemampuan keputusan untuk membeli masyarakat ini? Sederhananya begini Mas Timi, kalau masyarakat tadinya untuk mengurus kepentingan kendaraan itu hanya habis 75.000, terus naik menjadi sekitar 300 lebih, artinya ada pengurangan porsi pendapatan yang bisa dibelanjakan di luar itu. Jadi ada sekitar 225.000 yang hilang, tidak bisa dibelanjakan untuk kebutuhan lain. Dan tadinya mungkin bisa untuk membeli apa, sudah dialokasikan mungkin. Ya, bisa untuk membeli kebutuhan yang lain. Nah, kalau ini diagregasi, ya ini kan menjadi besar potensi penurunan daya beli masyarakat. Demikian juga untuk membayar listrik misalnya. Nah, jadi ini yang disebut sebenarnya yang selalu disebutkan penurunan daya beli itu kan konkretnya seperti apa sih? Ya konkretnya tadi orang yang harusnya pendapatan kan persoalannya ini tidak mengalami kenaikan, relatif tetap. Nanti kalau menuntut UMP kan pasti dunia usaha risau lagi gitu kan. Nah sehingga ini yang harus diperhitungkan. Jadi satu sisi memang betul ketika ada penerimaan negara, tambahan penerimaan ini kan menyebabkan tambahan penerimaan negara. Nah, ketika ada penambahan penerimaan negara, memang ada kemungkinan ada penambahan peran stimulus fiskal dari pemerintah, termasuk juga perbaikan-perbaikan pelayanan yang seperti kemarin disampaikan sebagai reasoning dari kenaikan tarif STNK misalnya. Nah, tetapi ini kan juga berjalannya tidak serta-merta. Seandainya pun ini efektif. Nah, apalagi kalau selama ini berbagai macam kebijakan kenaikan ini kan tidak selalu disertai oleh perbaikan tadi gitu. Nah, berarti kan ada kerugian 2 kali. Satu sisi yang pasti di sisi konsumen ini sudah menambah beban dan beban itu berimplikasi kepada penurunan daya beli. Sementara kompensasinya ini tidak selalu mengikuti. Katakanlah misalnya sederhananya gini, ketika orang mengurus STNK yang tadinya 3 hari, ini kan memerlukan effort yang katakan kehilangan opportunity cost untuk kehilangan bekerja 3 hari. Nah, begitu menjadi katakanlah nanti tarifnya menjadi 300 tapi selesai 1 hari, tentu sebenarnya ini lebih efisien. Ya kan? Nah, persoalannya ketika ada tambahan tarif itu belum tentu. Oke, jadi tidak ada penambahan efisiensinya. Tidak ada penambahan efisiensi. Oke, di saat ada biaya yang lebih tinggi begitu. Nah ini kalau melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah ini, amankah kalau memang pemerintah ini akhirnya menargetkan pemenuhan dari budget mereka atau penerimaan mereka ini dari sesuatu yang non pajak begitu. Tidak akan lebih aman kalau itu dari pajak. Jadi justru selama ini kan kita selalu menyuarakan untuk melakukan evaluasi mengenai PNBP. Karena PNBP ini kan dilakukan hampir semua kementerian lembaga. Jadi hampir semua pelayanan ini pemerintah menganggap berwenang untuk melakukan PNBP. Padahal mestinya bukan pajak. Nah, mestinya Mas Timi ini kan ada satu standarisasi atau begini, ada definisi atau perbedaan. Kalau itu sifatnya pelayanan dasar dan itu harus dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, maka mestinya pembiayaan dari pelayanan dasar itu melalui instrumen pajak. Oke, ini contoh-contohnya? Contoh-contohnya misalnya masyarakat listrik ini pelayanan dasar tidak? Ya, pasti. Ya kan? Pasti. Kendaraan bermotor ini pelayanan dasar tidak? Kalau misalnya Mas Timi nggak ada kendaraan bisa nggak nyampe ke Kompas TV gitu kan? Nah, artinya ini kan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat. Nah, jadi tidak mestinya logikanya kalau ini pelayanan dasar masyarakat dan masyarakat selama ini ya setelah memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak, mestinya ini yang dioptimalkan. Nah, kalau penerimaan pajaknya belum optimal ya penerimaan pajaknya yang dibikin optimal gitu kan mekanismenya, karena di banyak negara kalau kita perbandingkan hampir semua negara modern penerimaan atau pungutan dari masyarakat itu instrumen yang paling ideal memang pajak. Oke, itu yang menjadi utama. Transparan. Nah, pendapatan di luar itu seperti yang tadi disebutkan. Pendapatan pajak, di luar. apa dong? Nah, misalnya kan kita ada di imigrasi, ada di
pelayanan di semua kementerian itu kan ketika kita ingin mendapatkan pelayanan kan memang dipungut sejumlah uang dan itu masuk PNBP. Nah, sekarang kalau kita lihat Mas Imi, total PNBP saja secara keseluruhan ini kan kecil sekali. Padahal potensi-potensi yang besar. Nah, ini yang selama ini kita menilai transparansi dan juga akuntabilitas dari PNBP ini juga masih banyak yang mempertanyakan, terutama sekali efektivitasnya. Jadi efektivitas antara beban yang dibebankan pada masyarakat ini sudah pasti meningkatkan efisiensi atau mengurangi daya saing kita. Nah, yang kedua, tambahan yang diperoleh negara pun ini kita lihat nggak efektif untuk tadi pembiayaan peningkatan pelayanan dari peran pemerintah. Seringnya masyarakat bertemu dengan sebuah kos yang non pajak seperti itu tidak rasanya belum seimbang dengan penerimaan negara dari situ begitu ya. Oke. Nah, kalau dari kenaikan harga, salah satunya mungkin meresahkan ini adalah harga cabai. Saya nggak tahu mungkin udah terhitung kebutuhan dasar nih buat masyarakat Indonesia nih harga cabai. Jadi tidak bisa dihindari akan terus membeli cabai, membatasi saja mungkin yang tadinya mungkin beli setengah kilo akhirnya tinggal berapa ons itu. Tidakkah hal seperti ini seharusnya juga bisa tidak memperburuk keadaan begitu, khususnya cabai ini yang paling masalah klasik yang kita sebenarnya sangat miris gitu. Artinya begini, cabai ini apa susahnya sih Mas Tommy, Mas Timi? Jadi cabai ini tidak seperti kangkung atau padi yang sekali panen habis gitu kan. Nah, cabai ini kalau ketika panen ini bisa berbuah berkali-kali. Nah, artinya apa? Pasokannya ini kan mestinya kalau manajemennya benar, tata kelolanya benar, nggak mungkin sampai terjadi shortage yang sedemikian dari yang kalau panen harganya 10.000 sampai di atas 100.000 gitu kan. Nah, ini kan nggak masuk akal. Nah, artinya apa? Artinya manajemen ini yang mestinya bisa diperbaiki. Katakanlah sederhana saja. Tadi kan liputan dari teman-teman mengapa pasokannya terbatas. Sebenarnya bukan karena tidak panen, karena panennya kena hujan sehingga busuk. Nah, coba kalau misalnya ada perbaikan di sentra-sentra produksi cabai tadi, ada sistem logistik yang memadai, tidak harus cold storage yang mahal. Nah, semacam penampungan yang membuat cabai itu tidak segera mudah rusak, itu sudah cukup. Itu sesederhana itu ya terkadang permasalahannya, Bu Eni. Benar-benar sudah dipanen, tapi tidak bisa ditempatkan di tempat yang melindungi selayaknya, dia. Hanya itu saja gitu. Dan di antaranya tentu persoalannya tidak sekedar itu. Katakanlah nanti di jalur distribusi, ini kan sentra-sentra pertanian itu kan memang nggak di pusat kota. Sementara yang membutuhkan ini kan banyakan di kota-kota gitu kan. Nah, jalur distribusi ini juga yang selama ini masih menjadi persoalan, konektivitas dan segala macam ini juga belum, nanti rantai yang panjang dan sebagainya. Nah, sehingga ini sebenarnya hal yang sederhana dan sudah teridentifikasi masalahnya selama bertahun-tahun, tetapi terus berulang. Ya, Anda lihat kenapa? Tidak mampukah kita atau tidak mau atau bagaimana? Nah, di dalam persoalan ini tentu juga ada yang menikmati keuntungan gitu kan. Nah, tapi problemnya kan kita tidak menyelesaikan masalah juga kalau hanya mencari kambing hitam. Nah, sekarang masing-masing pemangku kepentingan ini harus melaksanakan kewajibannya. Katakanlah bagaimana perbaikan di sentra-sentra produksi ini tanggung jawab siapa? Terus perbaikan untuk menata manajemen produksi. Katakanlah misalnya kalau hari ini yang panen adalah kota atau kabupaten X, nah sebenarnya kalau ini ada satu sistem data yang baik gitu kan, apalagi kalau ada data antar daerah ini punya data komoditas, maka ini kan bisa diatur. Strategi begitu ya. Iya, diatur. Jadi nanti Januari yang panen di mana, Februari yang panen di mana. Jadi petani terlindungi. Juga konsumen juga terlindungi. Tidak terputus jadi produksinya. Tidak terputus produksinya. Dan tidak terjadi hal seperti ini. Kita bisa melihat harga cabai tadi di 10.000, tiba-tiba jadi 200.000 begitu. Dan ini sangat mengejutkan dan mempengaruhi masyarakat. Nah, kalau masyarakat menalarnya sendiri,
hal seperti ini, khususnya agar mereka jangan sampai panik begitu melihat kenaikan harga-harga seperti ini. Haruskah masyarakat panik atau haruskah masyarakat melakukan apa agar tidak panik dan menyebabkan justru ekonomi semakin tidak stabil? Sebenarnya kalau kebutuhan dasar itu memang kalau dilihat kalau dari sisi psikologis masyarakat ini bukan persoalan panik atau tidak panik, masalahnya memang masyarakat butuh. Jadi kalau misalnya bisa sih nggak makan cabai gitu kan, tetapi kan rasa hambar di ini kan tetap ada, maka walaupun sedikit ya tetap beli gitu kan. Nah, jadi ini yang jangan yang disalahkan masyarakatnya. Masyarakat ini kan cabai tinggi, ini bukan karena masyarakat konsumsinya naik gitu loh, karena memang problemnya di sisi supply-nya, di sisi pasokannya. Jadi solusi yang terbaik tentu bagaimana memperbaiki sisi pasokan ini. Problem-problem yang ada di pasokan ini yang diperbaiki, karena kalau cabai ini walaupun murah masyarakat juga nggak akan beli banyak, walaupun mahal juga mungkin nggak akan beli sama sekali. Oke, nah ini berarti jangka panjang solusi yang dibutuhkan sebenarnya tidak jangka panjang. Ini kan problem yang di depan mata kita ya, problem yang sangat sederhana sebenarnya, tetapi butuh goodwill yang benar-benar gitu. Masing-masing stakeholder ini memerankan perannya gitu. Jadi kalau misalnya ada persoalan cabai, ini Kementerian Pertanian juga jangan hanya menyalahkan Kementerian Perdagangan, misalnya, karena distribusi itu kan urusan perdagangan, selalu kan begitu. Nah, sementara perdagangan juga jangan hanya katakanlah perbaikan, revitalisasi di pasar tradisional ini menjadi penting juga, karena apa? Selama ini revitalisasi ini kan hanya yang dibangun fisiknya saja, Mas Tommy, misalnya bangunannya, lantainya gitu kan, yang menjadikan KPI, bukan infrastrukturnya. Coba kalau misalnya infrastruktur di pasar-pasar tradisional ini dilengkapi misalnya cold storage. Nah, tentu para pedagang sayur, pada pedagang buah itu bisa menyimpan jauh lebih lama barang-barang yang akan diperdagangkan, sehingga sorted dan kiriman dari petani ini juga tidak mudah rusak. Oke, sederhana tapi dampaknya bisa sangat terasa langsung di petani khususnya dan penjualnya. Terima kasih banyak Mbak Eni sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi, dan itu tadi mungkin peranan dari masing-masing pihak yang harus bisa memainkan peranannya sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan, dan kita bisa mendapatkan solusi atas hal ini. Jadi jangan panik dulu, harga-harganya memang ini kebutuhan yang harus kita hadapi, namun kita harapkan juga tentunya ada efektivitas, ada perbaikan juga atas apa yang kita sudah bayarkan nanti.